Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nika, NIM 120101007. Di sini saya akan menjawab soal MIT yang diberikan oleh Pak Zulkarnain. Yang pertama adalah menyanyikan 3 buah lagu Pramuka Siaga. Saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga, saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga. Ayo siaga, ayo siaga, ayo siaga berdharma. Siaga menurut ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Ayo siaga, ayo siaga, ayo siaga berdharma. Siaga menurut ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Marilah bergembira, bergembira semua. Marilah bergembira, bergembira semua. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Marilah bergembira, bergembira semua. Marilah bergembira, bergembira semua. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Baiklah, itu tadi 3 lagu yang sudah saya nyanyikan. Selanjutnya saya akan lanjut ke soal berikutnya. Secara bahasa, dasa dharma berasal dari kata dasa dan dharma. Dasa berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti 10, sedangkan dharma merupakan bahasa Sanskerta yang memiliki arti kewajiban, tugas hidup, aturan, kebajikan, dan kebenaran. Sehingga secara bahasa, dasa dharma memiliki arti 10, kewajiban, kebajikan, dan aturan. Dasa dharma memuat pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada anggota pramuka agar mereka dapat berkembang menjadi manusia yang berwatak, warga negara Indonesia yang setia dan sekaligus mampu menghargai dan mencintai sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, dasa dharma berasal dari kata dasa dan dharma. Dasa berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti 10, sedangkan dharma merupakan bahasa Sanskerta yang memiliki arti kewajiban, tugas hidup, aturan, kebajikan, dan kebenaran. Sehingga secara bahasa, dasa dharma memiliki arti 10, kewajiban, kebajikan, dan aturan. Dasa dharma memuat pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada anggota pramuka agar mereka dapat berkembang menjadi manusia yang berwatak, warga negara Indonesia yang setia dan sekaligus mampu menghargai dan mencintai sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dasa dharma yang digunakan saat ini adalah sebagaimana yang disusun dan tercantum dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka tahun 2009. Keputusan Koartim Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tahun 2009 yang kemudian ditegaskan lagi dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka hasil musyawarah nasional luar biasa tahun 2012. Berikut adalah 10 dasa dharma beserta maknanya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maknanya adalah para anggota pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mensyukuri
apa yang diberikan Tuhan, senantiasa selalu beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Para anggota pramuka dituntut untuk selalu mencintai alam, menjaga alam dari kerusakan dan belajar bagaimana hidup di alam. Para anggota pramuka juga harus saling menyayangi antar sesama, saling tolong-menolong di kala susah, dan memupuk rasa solidaritas dan kekeluargaan. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Para anggota pramuka harus memiliki sifat patriot dalam membela semua kebenaran, memiliki sifat sopan dengan menerapkan segala nilai luhur dan budi pekerti yang baik, serta memiliki jiwa kesatria dalam membina kaum dan tanah air. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Para anggota pramuka harus selalu mematuhi segala hukum dan peraturan yang ada. Mereka juga dituntut untuk selalu bermusyawarah dan mengambil keputusan dengan cara saling mendengar pendapat dan masukan satu sama lain. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Para anggota pramuka harus saling membantu dan menolong yang sedang kesusahan. Mereka harus selalu sigap dan tanpa pamrih. Mereka juga harus selalu tabah dan menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang dihadapi dengan semangat. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Para anggota pramuka harus memiliki sifat rajin dan mengerjakan hal apapun dan menjauhi segala sifat malas. Mereka harus belajar terampil dengan mengeluarkan segala bakat terpendam yang dipunya. Mereka juga harus selalu gembira dalam segala usaha yang telah dikerjakan. Ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Para anggota pramuka juga harus diajarkan hidup hemat, memanfaatkan berbagai hasil alam dengan baik. Mereka harus cermat dalam memperhitungkan segala sesuatu. Mereka juga harus selalu menjadi pribadi yang bersahaja di setiap waktu. 8. Disiplin, berani, dan setia. Para anggota pramuka juga harus disiplin dalam hal apapun, termasuk waktu. Mereka harus memiliki sifat berani dalam menghadapi hal apapun yang dianggap benar. Mereka juga harus memiliki sifat setia dalam berbagai hubungan yang terjalin seperti pertemanan. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Para anggota pramuka, segala sesuatu yang ia lakukan dan kerjakan harus selalu dipertanggungjawabkan. Mereka juga harus selalu dapat dipercaya dalam mengemban tugas yang diberikan dengan menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Para anggota pramuka dalam berpikir, berkata, dan berbuat harus selalu di jalan yang benar, mengambil segala sesuatu dari hal positifnya, serta mengambil hikmah dari setiap kejadian untuk dijadikan suatu bahan pelajaran dalam kehidupan. Soal nomor 3, jelaskan dan gambarkan kode kehormatan dalam kepramukaan. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka, sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam masyarakat. Kode kehormatan pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pasal 6 pun tercantum dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka Pasal 12 dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka Pasal 14. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka sebagaimana tersebut dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka dinyatakan sebagai berikut. 1. Diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus Gerakan Pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus. 2. Dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan. Dan 3. Dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma Pramuka sebagaimana tercantum dalam
anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka merupakan satu, nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Dua, sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan anggota Gerakan Pramuka di masyarakat. Tiga, landasan gerak bagi Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Yang keempat, kode etik bagi organisasi dan anggota Gerakan Pramuka. Dalam Gerakan Pramuka, kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota Gerakan Pramuka yang meliputi: yang pertama, kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi Dwi Satya, janji dan komitmen diri, dan Dwi Dharma, ketentuan moral. Bunyi kode kehormatannya adalah: Dwi Satya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma: 1. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang yang meliputi Trisatya, janji dan komitmen diri, dan Dasa Dharma, ketentuan moral. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kode kehormatan bagi pramuka penegak, pendega, dan anggota dewasa sama dengan golongan penggalang, namun memiliki perbedaan pada poin kedua yang awalnya mempersiapkan diri diganti menjadi ikut serta. Soal yang keempat, jelaskan dan maknakan lambang kepramukaan. Lambang Gerakan Pramuka adalah tanda pengenal organisasi Gerakan Pramuka yang bersifat tetap. Lambang pramuka mengikiaskan bahwa setiap pramuka merupakan sosok seorang yang rohania serta jasmania kuat, sehat, ulet, dan memiliki kemauan yang besar dalam menghadapi setiap rintangan yang menghadang dalam kehidupan, serta siap dalam menempuh segala ujian untuk mengabdi demi tanah air serta bagi Indonesia. Adapun makna dari lambang kepramukaan ini, yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal yang mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa, tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah kelapa tahan lama sehingga bisa dikatakan bahwa pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, artinya pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi. Diharapkan setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar kelapa kuat sehingga diharapkan pramuka bisa berpegang teguh pada dasar-dasar. Yang keenam, kelapa pohon yang serbaguna sehingga diartikan pramuka, bangsa dan agama. Sekian jawaban UTS saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Zulkarnain.